Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih ingat nggak dengan Ibu? Teman-teman kelas 1. Iya, Ibu Upi ya, mengajar di Sentra Sains. Sebelum kita memulai pembelajaran kita minggu ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke teman-teman, masih ada yang ingat nggak tema kita di minggu lalu di Sentra Sains itu apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Masya Allah, betul sekali. Minggu lalu kita membahas tentang mikroorganisme ya, khususnya peranan mikroorganisme di bidang pangan. Nah, teman-teman kan udah mulai mengerti nih sedikit-sedikit apa sih itu mikroorganisme? Terus udah mulai tahu nih alat untuk bantu melihat mikroorganisme ya. Disebut apa yuk? Ya, mikroskop. Terus teman-teman juga masih tahu kan contoh makanan dan minuman yang mengandung mikroorganisme atau bakteri baik ya? Seperti Yakult, yogurt, tempe, dan lain-lain ya teman-teman ya. Di minggu ini kita akan ngebahas tentang mikroorganisme, peranan mikroorganisme di bidang kesehatan dan di bidang tanaman ya teman-teman ya. Pada masih ingat nggak kalau di bidang kesehatan peranan mikroorganisme apa yang sudah Ibu sebutkan di pekan yang lalu? Ya, merupakan salah satu bahan pembuatan obat ya, khususnya antibiotik ya, contohnya ya antibiotik ya. Terus kalau di bidang tanaman sebagai apa? Betul sekali, sebagai salah satu bahan pembuatan pestisida ya teman-teman ya. Nah, dari sini siapa sih yang tahu apa itu antibiotik? Ayo, siapa yang tahu? Kan minggu lalu Ibu bilang sering ada terkadang di resep obat yang dikasihkan sama dokter ya kalau kita sakit ya. Nah, Ibu jelaskan ya apa itu antibiotik. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini itu bekerja untuk membunuh atau menghentikan bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh. Kan minggu lalu Ibu udah bahas ya, bakteri itu ada 2, bakteri baik dan bakteri jahat. Kalau bakteri jahat, apalagi bertemu dengan virus masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa menjadi sumber penyakit ya teman-teman ya. Nah, salah satu fungsinya antibiotik inilah yang membunuh bakteri jahat yang udah terlanjur masuk ke dalam tubuh ya teman-teman ya. Jadi dia jenis kelompok obat-obatan yang mencegah atau membunuh infeksi bakteri ya yang sudah terlanjur masuk ke dalam tubuh. Nah, terus teman-teman tahu nggak obat-obatan itu biasanya kita bisa belinya di mana? Selain di warung ya, obat-obatan warung ya. Biasanya orang tua kita belinya di mana nih? Paling banyak nih. Siapa yang tahu? Masya Allah, betul sekali. Kita bisa membeli obat-obatan di apotik ya. Jadi tempat yang khusus menjual berbagai jenis macam obat-obatan disebut apotik ya. Tahu nggak orang yang bekerja di apotik yang bertugas untuk meracik obat-obatan yang kita mau beli nih, itu disebut apoteker ya teman-teman ya. Jadi tempat pembeli obatnya disebut apotik, orang yang menyiapkan obat-obatan kita, meraciknya itu disebut apoteker ya teman-teman ya. Terus teman-teman tahu nggak bentuk-bentuk obat-obatan? Ada yang tahu nggak? Kan mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mengkonsumsi obat-obatan, atau mungkin keluarganya atau kerabatnya kebetulan sedang mengkonsumsi obat-obatan. Siapa yang tahu bentuk-bentuk obat-obatan? Ayo, siapa yang tahu? Betul sekali, obat-obatan tuh macam-macam ya teman-teman ya. Ada yang berbentuk
tablet, ada yang berbentuk kapsul, ada yang berbentuk kaplet, ada yang berbentuk powder atau serbuk ya, ada yang berbentuk sirup atau cair, ada yang bentuk obat tetes, ada yang bentuk salep atau krim atau obat oles ya. Kalau tablet itu bentuknya padat, ada yang berbentuk bundar, ada yang pipi atau cembung. Terus ada juga kalau kapsul, dia itu padat tapi dia ada lapisan luaran yang disebut cangkang ya teman-teman ya. Cangkangnya itu ada yang keras, ada yang lunak atau lembek ya, lembut ya bentuknya ya. Terus dia bisa dikeluarkan isinya. Biasanya sih isinya bentuknya tuh kayak serbuk-serbuk gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum bisa mengkonsumsi obat dalam bentuk kapsul, biasanya isinya akan dibantu sama ayah bunda dikeluarkan. Terus teman-teman bisa diminumnya pakai serbuk atau serbuknya dilarutkan ke dalam air ya teman-teman. Begitu juga dengan tablet. Kalau tablet perlu digerus atau dihaluskan ya. Kalau misalnya teman-teman belum bisa minum obat dalam bentuk tablet. Terus kalau kaplet, bentuknya seperti tablet, hanya saja dia dibungkus dengan lapisan gula. Jadi luarannya itu ada lapisan gulanya ya, si cangkangnya itu ya. Terus warnanya biasanya mencolok. Warnanya tuh warna-warna, diberi warna-warna menarik ya. Obat bentuknya itu serbuk, ada yang dibungkus dengan kertas. Jadi dikasih masuknya itu dalam kertas, terus diminumkannya itu kita cairkan lewat air ya teman-teman ya, biar nggak seret dan lebih mudah pada saat menelan. Terus ada yang bentuk sirup atau cair, biasanya dalam bentuk botol, bisa langsung diminum pakai ada sendok yang udah di dalam kemasannya. Bisa juga dengan bentuk kayak tutup botol, dan dia situ ada ukuran-ukurannya ya teman-teman ya. Terus ada obat tetes, contoh paling gampang nih, obat tetes mata ya kan. Gak mungkin kan mata kita diberinya obat dalam bentuk kapsul atau tablet. Nah kan bisa kelilipan ya kita teman-teman ya, atau bisa jadi kesumbat. Lebih tepatnya kita pakai obat tetes. Terus juga ada telinga, terkadang kalau telinga kita sakit, kita berobat dikasih obat tetes ya. Terus ada juga berbentuk salep atau krim, biasanya dengan cara dioleskan ya. Kadang-kadang kita ada gatel-gatel, dikasih salep atau krim, atau mungkin kita kena luka bakar, ada yang kena luka bakar dikasih obatnya berupa salep atau krim ya teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman kalau obat itu tidak sembarang diminum ya, harus sesuai dengan sakitnya. Kalau bisa lagi itu teman-teman pastikan kalau sakit yang benar-benar tidak tertahankan harus ke dokter. Pastikan obatnya itu sesuai dengan arahan dokter ya, resep yang diberikan oleh dokter ya. Jadi tidak asal minum obat ya teman-teman ya, sesuaikan dengan penyakit masing-masing sama resep dari dokter. Dan usahakan teman-teman kalau sakit nih, misalnya sakitnya masih ringan, masih bisa kita tahan, seperti mungkin cuma flu ringan, pastikan teman-teman cukup istirahat, cukup makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Insya Allah daya imun kita itu akan kuat ya. Jadi kita bisa melawan sendiri nih virus atau bakteri jahat yang sudah terlanjur masuk ke tubuh ya. Jadi kalau sudah tidak tertahankan lagi, baru kita minum obat, baru kita ke dokter ya teman-teman ya. Usahakan biasanya dengan istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, insya Allah sakit kita akan sembuh dengan sendirinya. Karena Allah dengan kemahakuasaannya sudah menciptakan tubuh kita dengan segala macam pertahanannya ya, agar tidak mudah diserang oleh penyakit, agar bisa menyembuhkan sendiri ya. Nah terus ada lagi nih, pastikan teman-teman kalau yang punya obat-obatan, pastikan disimpan di tempat yang sejuk ya, tidak terpapar oleh sinar matahari langsung. Disimpannya boleh kayak di lemari ya, yang tempatnya yang sejuk, yang enak ya teman-teman. Dia tidak kepanasan, dia juga tidak terlalu dingin ya teman-teman ya. Terus tadi kan ibu udah bahas nih tentang mikroorganisme dalam bidang kesehatan, contohnya obat-obatan tadi ya. Contohnya lagi antibiotik ya. Sekarang kita ngebahas mikroorganisme di bidang tanaman. Contohnya kan tadi pestisida nih. Ada yang tahu nggak apa itu pestisida?
Ayo, siapa yang tahu pestisida itu apa? Ya, pestisida itu adalah bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, dan membasmi apapun yang mengganggu ya teman-teman ya. Bisa hewan ya, bisa kalau mikroorganisme kan ada bakteri, ada jamur ya, yang dapat merusak tanaman itu ya teman-teman ya. Pestisida itu bentuknya apa saja sih? Siapa yang tahu? Ya betul, ada dalam bentuk padat, ada juga dalam bentuk cair ya. Kalau padat itu biasanya sih seperti butiran-butiran kayak powder gitu ya teman-teman, seperti kayak tepung, seperti itu bentuknya ya. Teksturnya seperti itu ya teman-teman ya. Terus kalau cair ya air ya teman-teman ya. Fungsi pestisida yang pertama adalah mengendalikan dan memberantas hama. Oke, yang kedua, merangsang atau mengatur pertumbuhan tanaman. Jadi pestisida itu nggak semuanya harus membasmi hama ya. Ada juga pestisida itu yang bisa membantu pertumbuhan tanaman ya teman-teman ya. Nah, kalau pestisida yang untuk membasmi hama itu hati-hati ya dalam menggunakannya ya, karena namanya dia juga untuk membasmi atau membunuh hama, baik itu berupa mikroorganisme maupun hewan. Pastinya dia bersifat racun. Kalau sudah racun, kita tidak berhati-hati dalam menggunakannya. Yang terjadi adalah misalnya nih kita habis menggunakan pestisida, terus kita tidak mencuci tangan, terus kita langsung makan nih teman-teman. Nah, tertelan pestisidanya. Yang terjadi itu kita bisa keracunan teman-teman, bisa jadi muntah-muntah, membahayakan buat tubuh ya teman-teman ya. Pastikan setelah menggunakan pestisida teman-teman mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan air yang mengalir ya. Terus kalau pestisida yang contoh untuk membantu pertumbuhan tanaman itu contohnya ada di pupuk. Nah, pupuk itu kan yang sering dikasih ke tanaman nih biar makin subur ya teman-teman ya. Itu contoh pestisida yang menyuburkan tanaman ya, bisa dalam bentuk berupa pupuk ya teman-teman ya. Terus tadi kan kita udah ngebahas hama, pestisida. Ada yang tahu nggak apa sih Bu hama itu? Kok dari tadi Ibu nih ngomongnya hama, pestisida. Hama itu sendiri apa? Saya nggak paham Bu. Nah, hama itu adalah organisme atau makhluk yang dianggap merugikan dan tidak diinginkan dalam setiap kegiatan sehari-hari manusia ya. Jadi kalau dia kira-kira malah kayak merugikan itu bisa berarti dia merusak tanaman kita, bisa dia makan, bisa dia cuma sekedar dirusak saja, otomatis kita rugi kan. Sudah menanam terus tanaman kita jadi rusak, jadi tidak bisa kita panen ya. Misalnya kita lagi nanam lombok atau tomat, terus harusnya kita tinggal menikmati hasilnya, panennya, tapi karena ada si hama itu jadi rusak tanaman kita ya. Itu namanya hama ya. Jadi dia organisme atau makhluk yang merugikan atau tidak kita inginkan ya. Sebagai manusia kita tidak menginginkan hama itu ya. Nggak ada yang mau hama, buat apa? Tidak ada fungsinya. Nah, terus Ibu harap dari sini teman-teman paham. Kalau ada yang kurang mengerti, bisa teman-teman tanyakan pada saat recalling, atau mungkin bisa minta dibantu orang tuanya untuk menginformasikan ke Ibu ya. Nanti Ibu akan memberikan jawabannya ya. Nah, atau nanti teman-teman bisa putar ulang kembali nih video materi Ibu ya, biar teman-teman makin paham, makin mengerti nih apa sih fungsi mikroorganisme di bidang kesehatan dan di bidang tanaman ya. Nah, seperti biasa sebelum Ibu akhiri, teman-teman silahkan mengerjakan tugas dan hasil karyanya. Pastikan menggunakan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan. Fokus ya teman-teman, pastikan mengerjakan sendiri, mengerjakan secara mandiri. Orang tua atau pendamping hanya menemani saja ya, mendampingi saja ya teman-teman ya. Ibu tidak ada masalah mau hasil karyanya itu tidak ada harus bagus banget, harus jelek, harus pokoknya kelihatannya sama Ibu ini benar atau salah, itu tidak ada ya.
Ibu cuma mau melihat sampai di mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang Ibu sampaikan ya. Sebelum Ibu akhiri, pastikan teman-teman menjaga kesehatan, menjaga kebersihan ya, dengan cara mencuci tangan, mandi sehari 2 kali, makan makanan yang bergizi, serta olahraga yang teratur ya teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di video materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.